Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Paranginamin dengan NIM 223241101 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi yang telah kami lakukan, di mana kami mewawancarai 5 narasumber yang terdiri dari 3 orang tua dan 2 guru, yakni mengenai apa saja permasalahan yang dihadapi oleh anak di tingkat SMA. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu dosen Salsabila Hasiana Tanjung, SPD MPD. Lanjut pada permasalahan pertama, yaitu bully. Perlu diketahui, bully adalah suatu tindak kekerasan ataupun penindasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok anak terhadap anak lainnya, yang dapat mengganggu, yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan mental kepada korbannya. Menurut para narasumber, yang menjadi faktor penyebab seorang anak melakukan bully adalah biasanya karena kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua maupun orang-orang sekitarnya, yang mengakibatkan timbulnya sikap iri kepada anak lain dan membuat anak tersebut ingin membuli anak lain. Adapun solusi untuk permasalahan ini menurut salah seorang narasumber, yaitu tentunya dari faktor kekeluargaan, di mana orang tua haruslah menjalin kedekatan yang baik kepada anak serta menanamkan nilai-nilai moral kepada sang anak. Lanjut pada permasalahan yang kedua, yaitu geng motor. Geng motor adalah suatu kelompok anak muda yang menyukai motor, namun melakukan hal-hal berbau negatif seperti tindakan anarkis, aksi kebut-kebutan di jalan, bahkan pembegalan. Hal ini sangatlah mengganggu serta menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan orang-orang sekitarnya. Nah, menurut salah seorang narasumber, yang menjadi faktor utama dalam permasalahan tersebut adalah sama seperti permasalahan pertama, yakni kurangnya perhatian maupun kasih sayang dari orang tua, sehingga anak tersebut merasa tidak dicintai dan memilih untuk terjun ke dalam pergaulan yang tidak baik. Adapun solusi untuk permasalahan ini tentunya dari dalam rumah, di mana orang tua harus membangun hubungan yang intens terhadap anak agar si anak lebih terbuka. Dan tidak hanya dari orang tua, yakni sekolah juga harus memberikan bimbingan terhadap anak serta sanksi kepada anak yang terlibat dalam permasalahan ini. Lanjut pada permasalahan ketiga, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas ialah hubungan antara anak perempuan dan anak laki-laki yang tidak wajar dan tidak sehat, yang dimana nantinya akan merusak masa depan jika hal buruk tersebut terus berlangsung. Menurut salah seorang narasumber, yang menjadi faktor permasalahan ini biasanya karena media sosial, di mana yang kita ketahui bahwa asalnya media sosial ini digunakan oleh semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Faktor yang kedua yaitu kurangnya pengawasan maupun bimbingan dari orang tua yang menyebabkan seorang anak cenderung lebih terbuka kepada orang baru. Nah, yang menjadi solusi untuk permasalahan ini menurut beberapa narasumber, yaitu orang tua harus memberikan pengawasan dengan tidak memberikan kebebasan penuh terhadap anak. Solusi lain seperti adanya kerjasama antara orang tua dan pihak pengajar dalam memberikan bimbingan maupun edukasi terkait bahayanya pergaulan bebas. Lanjut pada permasalahan keempat, yaitu bolos sekolah. Menurut beberapa narasumber, terutama dari pihak pengajar, kesalahan seperti bolos sekolah ini masih sering terjadi, di mana seorang anak keluar dari dalam sekolah pada saat jam pelajaran masih berlangsung dan saat bolos tidak jarang melakukan hal-hal negatif di luar sekolah. Yang menjadi faktor utama seorang anak melakukan bolos ialah tidak adanya minat belajar dalam diri sang anak. Sang anak kerap merasa bosan saat belajar dan ingin mencari kesenangan baru di luar sekolah. Dan yang menjadi solusi untuk permasalahan ini adalah pihak sekolah harus memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan pembolosan. Kemudian memanggil pihak keluarga agar si anak dituntun dan diberikan bimbingan di rumah sehingga kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut pada permasalahan yang terakhir, yakni yang kelima, yaitu pertengkaran di sekolah. Pertengkaran biasanya disebabkan karena adanya perbedaan argumen antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Biasanya faktor penyebabnya ialah adanya perselisihan karena segi pertemanan yang tidak baik. Faktor lainnya yaitu ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh seorang anak yang membuatnya cepat meluapkan amarahnya kepada anak lainnya. Nah, solusi untuk permasalahan ini dari si anak sendiri yaitu memperbanyak sikap sabar dan belajar mengendalikan emosi guna menghindari terjadinya hal-hal buruk. Dari pihak pengajar sendiri yakni memberikan nasihat serta sanksi kepada anak yang terlibat pertengkaran agar terciptanya efek jerah dan si anak tidak lagi mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Oke, baik.
Demikianlah penjelasan dari hasil observasi yang dapat saya paparkan. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan ini adalah jika pihak sekolah maupun orang tua bekerja sama untuk memberikan bimbingan kepada anak, maka permasalahan-permasalahan seperti bully, geng motor, pergaulan bebas, bolos sekolah, serta pertengkaran dapat diminimalisir atau bahkan dapat ditiadakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.